Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5816-5820. Channel Dongeng Donghua. Bab 5816. Reaksi naluri. Raja Tianbei segera menghunus pedangnya dan melangkah mundur. Dia memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Pedang sebelumnya cepat dan kejam. Bagaimana Qin Chen bisa dengan mudah menjepit pedang kekaisarannya di depannya? Sungguh menakjubkan. Pedang senior Raja Tianbei mengandung kekuatan seperti itu. Pedang itu dapat membelah rambutku dan hampir melukaiku. Sungguh menakjubkan. Kemudian energi mengalir, dan retakan pada rambut cincangnya langsung diperbaiki. Melihat pemandangan ini, murid Raja Tianbei menyusut dan dia merasakan tekanan yang kuat. Pisau biasa. Meskipun Raja Tianbei sengaja menahan intensitas serangannya karena ini adalah pertandingan sparring, gerakan sebelumnya telah menunjukkan hampir 30% kekuatannya. Saya mempraktikkan keterampilan legendaris membunuh dan menghancurkan surga, dan mengintegrasikan arti sebenarnya dari membunuh menjadi satu. Saya baru saja selesai berlatih pedang penghancur waktu yang mendaftar. Qin Chen tidak hanya memata-matai realitas gerakan saya, dia juga memblokirnya. Dengan paksa, bahkan tidak ada goresan di kulit. Raja Tianbei terkejut. Di Laut Semesta Selatan ini, saya telah bertarung melawan banyak orang kuat, termasuk beberapa kaisar puncak. Namun, mereka semua tidak mampu menahan pedang dari pedang penghancur usia saya. Bahkan jika mereka diperlakukan dengan seluruh kekuatan mereka, mereka akan tetap menjadi terluka parah. Tapi Qin Chen di depanku itu hanya mematahkan sehelai rambut, dan bahkan tidak sepenuhnya putus. Serangan yang tampaknya acak sebenarnya adalah salah satu gerakan membunuh yang terkenal dan telah dipraktikkan oleh Bei Tianwang selama bertahun-tahun. Teman Qin Sheng, terimalah langkah ini dariku lagi. Raja Bei Tian tampak serius. Mengetahui kekuatan Qin Chen, dia tidak lagi menyembunyikannya sama sekali, dan keinginan kuat untuk menang di dalam hatinya benar-benar meledak pada saat ini. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen benar-benar kuat. Boom! Aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Bei Tianwang. Bum 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 bum. Seiring dengan ledakan niat membunuh, garis-garis niat membunuh meledak dari tubuh Raja Bei Tian seperti lautan gelap. Aura niat membunuh ini berubah menjadi sungai yang deras, membentuk niat membunuh yang tak ada habisnya dan luas di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Aula utama tempat Qin Chen diubah menjadi dunia dengan niat membunuh. Teman Qin Sheng, ini adalah teknik pedang penghancur dan pembunuhan hebat yang akhirnya aku kuasai setelah pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Tolong beri pencerahan padaku. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang dan menyatu ke dalam lautan pembunuhan yang luas ini. Wow! Lautan yang membuat jantung berdebar melonjak ke depan, dan Saroye, yang berada di bawah, terkejut melihat bahwa di permukaan lautan ini tampak seperti lautan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya, namun kenyataannya, lautan itu terbuat dari potongan cahaya pedang. Miliaran lampu pedang menyatu menjadi lautan luas niat membunuh, dan kekuatan setiap cahaya pedang sangatlah menakutkan. Saat miliaran lampu pedang ini berkumpul, kekuatan yang meledak sungguh menghancurkan. Boom! Qin Chen sedikit terkejut dengan cahaya pedang pembunuh yang tak ada habisnya. Niat pedang ini hampir mirip dengan prototipe niat membunuh laut kematian pendahulu Kaisar Dewa. Mata Qin Chen bersinar saat dia melihat gerakan Bei Tianwang dengan hati-hati. Qin Chen telah lama tercerahkan di Laut Mati, dan juga telah mengendalikan kekuatan Laut Mati untuk membunuh Kaisar Dewa Senior. Dia sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Raja Utara. Raja Utara ini dikenal sebagai dewa pembunuh di Laut Semesta Selatan, yang menjaga wilayah kerajaan satu dewa. Ratusan juta legiun telah mati di tangannya, tetapi dibandingkan dengan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi seperti Kaisar Dewa Pembunuh kontra Senior, niat membunuhnya sama kuatnya dengan sebelum terik matahari.
Qin Chen memperhatikan kekuatan magis dan metode rahasia gerakan Raja Langit Utara, serta penggunaan niat membunuh. Lautan luas niat membunuh terlihat sepenuhnya di mata Qin Chen, dan Qin Chen dengan cermat mengamati ratusan juta perubahan di dalamnya. Luar biasa, dia layak menjadi dewa perang kerajaan Yong. Dia adalah kaisar tertinggi di Laut Semesta Selatan. Dia benar-benar misterius dalam penggunaan hukum niat membunuh. Berdasarkan banyak aturan niat membunuh, teknik pedang adalah panduan dan kekuatan kaisar puncak dalam tubuh adalah dasarnya. Pemahaman seumur hidup tentang niat membunuh dibangun menjadi lautan niat membunuh yang tak ada habisnya, membentuk niat membunuh yang pasti. Pukulan. Meskipun gerakan ini tidak sekuat niat membunuh. Penerapan aturan niat membunuh tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan laut mati para pendahulu kaisar dewa pembunuh, tapi itu bisa memberi saya banyak inspirasi. Qin Chen menjadi semakin senang saat dia menonton. Level kaisar dewa pembunuh kontra pembunuhan senior terlalu tinggi. Seringkali Qin Chen merasa sangat sulit untuk menyadari kekuatan niat membunuhnya, dan terkadang dia tidak dapat memahaminya. Tapi kali ini, kekuatan membunuh Raja Tianbei terlalu sederhana, dan dia bisa melihatnya sekilas. Ini seperti orang biasa yang melihat soal matematika tingkat lanjut. Kadang-kadang meskipun jawabannya tertulis untuk Anda mungkin tidak dapat memahaminya. Tetapi kekuatan pembunuh Raja Langit Utara seperti soal matematika kelas 1, Anda bisa memahaminya secara sekilas. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Itu hanya serangan biasa sebelumnya, tapi kali ini sepertinya aku harus menunjukkan 1/10.000 kekuatanku. Melihat lautan luas yang mendekat, miliaran cahaya pedang berkumpul menjadi satu pukulan, Qin Chen tiba-tiba menimbulkan setetes air laut mati di tubuhnya. Ledakan. Aura pembunuhan tanpa akhir meledak dari tubuh Qin Chen. Pada saat ini, niat membunuh yang kacau muncul di belakang Qin Chen. Lingkaran niat membunuh yang kabur menyelimuti dirinya, seolah-olah alam semesta dengan niat membunuh telah terbentuk. Saat berikutnya, bang! Niat membunuh yang diubah oleh miliaran cahaya pedang Raja Surgawi Utara menghantam lingkaran niat membunuh Qin Chen dengan kekuatan yang besar. Ledakan. Ketika lautan yang menakutkan dan lingkaran cahaya di sekitar Qin Chen bertabrakan, kekuatan mereka bertabrakan dan hancur, saling mencekik dengan gila-gilaan. Di satu sisi, ada keterampilan legendaris. Tingkat Kaisar Puncak telah berlatih selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan telah bekerja keras seumur hidup untuk menguasai keterampilan magis terbaik. Setelah berlatih secara ekstrim, dia bahkan dapat mengintip ke dalam alam Dewa Kaisar di ujung jalan pamungkas yang legendaris. Di sisi lain, Qin Chen lah yang menyadari niat membunuh Kaisar Dewa Dimensi Gao yang tak ada habisnya untuk membunuh Kaisar Dewa Senior. Dikombinasikan dengan pemahamannya tentang niat membunuh setelah terobosannya, dia memicu setetes air laut mati yang tak ada habisnya. Jika Qin Chen hanya bisa menggunakan niat membunuh laut mati itu sendiri untuk melawan musuh ketika dia berada di dunia bawah. Sekarang dia telah menerobos mendiang kaisar dan melihat niat membunuh Raja Utara, Qin Chen sudah dapat mengaktifkannya. Setetes air laut mati untuk memicu ini kekuatan setetes air laut mati digunakan untuk melawan musuh. Tingkat transformasi ini setara dengan seseorang mengambil biji besi dan melemparkannya ke seseorang. Sementara yang lain memurnikan biji besi menjadi besi halus dan menjadikannya pisau besi sederhana untuk meretas orang. Tentu saja, Qin Chen masih harus menahan diri sedikit, karena jika kekuatannya terlalu besar, itu akan melebihi jangkauan Kaisar Puncak. Bang bang bang, aura pembunuh kabur di tubuh Qin Chen berevolusi dan menghilang secara alami, membentuk penjaga. Lautan luas niat membunuh dari Raja Surgawi Utara seperti gelombang besar, menghantam bendungan niat membunuh Qin Chen satu demi satu. Satu serangan, satu penjaga. Namun, tidak peduli seberapa keras serangan Bei Tianwang, dia tidak dapat menembus energi tubuh Qin Chen, dan bahkan tidak bisa menyentuh jubahnya. Senior Bei Tianwang benar-benar kuat. Pemahamannya tentang aturan niat membunuh telah mencapai puncaknya. Qin Chen berdiri di kehampaan, tidak bergerak seperti Raja Fuming, dan tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan kanannya. Ledakan. Sebuah lengan besar langsung menembus kehampaan yang tak berujung dan menggali lautan niat membunuh di depannya. Lautan niat membunuh yang menakutkan langsung hancur di bawah telapak tangan besar Qin Chen,
dan runtuh seperti pohon tak berakar. Selain itu, kekuatan ruang yang menakutkan sepertinya menembus kehampaan yang tak ada habisnya, mencoba untuk menggenggam erat hati Kaisar Raja Surgawi Utara. Seolah-olah sedang mencoba menggali hati kaisarnya. Itu tidak benar. Qin Chen terkejut. Dia sepertinya secara tidak sadar mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Dia buru-buru menghentikan serangannya. Ledakan. Lautan niat membunuh yang tak ada habisnya runtuh dan berubah menjadi bubuk dan menghilang. Raja Negeri Utara terhuyung mundur, menatap dadanya yang utuh dengan ngeri, menekannya dengan tangannya, bernapas dengan cepat, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat. Dan bulu-bulu di punggungnya berdiri. Astaga! Pada saat itu, dia merasa akan mati, dan hati kaisar sepertinya telah diambil. Qin Chen ini pasti lebih kuat dariku. Sangat menakutkan. Kekuatan magis macam apa ini? Raja Tianbei merasa ngeri. Ahem, Raja Tianbei Senior, jangan gugup. Qin hampir kehilangan tangannya sekarang. Itu tidak disengaja. Raja Senior Tianbei, yakinlah. Qin Chen buru-buru menjelaskan setelah melihat ini. Sangat menegangkan. Saya setuju untuk menggunakan hanya 1/10.000 kekuatan saya, tetapi saya hampir menggunakan terlalu banyak kekuatan. Akan memalukan jika saya mengeluarkan hati Kaisar Raja Utara hari itu. Lagi pula, tidak baik jika seseorang datang memberimu harta karena kebaikan, tapi hatimu hancur. Raja Tianbei bergerak-gerak di sudut mulutnya. Qin Shengyu bercanda, saya masih sangat lega tentang Qin Shengyu. Saat dia berbicara, Raja Tianbei menoleh dan kebetulan melihat Saroye di samping, dan dia tidak tahu kapan mulutnya terbuka. Membukanya, aku melihat tempat ini dengan mataku, dan bahkan ada air mata mengalir dari sudut mulutku. Wajah Raja Tianbei menjadi pucat. Yerosa, apa yang kamu lakukan? Qin Chen melihat pemandangan ini dan buru berteriak, dengan garis hitam di kepalanya, tutup mulutmu. Haha Pak, jangan salahkan saya, itu naluri, reaksi naluriah. Saroye menggaruk kepalanya, ingin mencari celah di tanah dan menggali ke dalamnya. Niang Lai, ini terlalu memalukan. Langkah senior Raja Tianbei penuh dengan niat membunuh. Itu memang kuat, dia layak menjadi dewa perang negara bagian Yong. Qin Chen berseru, saya ingin tahu apakah senior punya trik lain. Petik 2. Raja Tianbei buru-buru melambaikan tangannya, wajahnya sedikit pucat. Putih, tidak lagi. Qin Chen memandang Tianbei King dan merasa sedikit gatal di hatinya. Ini benar-benar hilang. Raja Tianbei segera menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia juga memiliki teknik jiwa rahasia uskup negara bagian, yang merupakan jurus terkuatnya. Tapi dia benar-benar tidak berani melawan Qin Chen lagi. Hanya berdiskusi. Sayang sekali jika kita benar-benar kehilangan hati sang kaisar. Terlebih lagi, setelah teknik rahasia jiwa digunakan, itu bukanlah pertarungan, tapi pertarungan sampai mati. Anak ini harus dimenangkan. Raja Tianbei memandang Qin Chen dengan mata berapi-api. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Qin Shengyu tentang hadiah ini. Jika Anda membutuhkan hal lain, Anda juga dapat memberitahu saya bahwa jika saya, Kerajaan Yong, bisa lakukanlah, aku akan melakukan yang terbaik. Lakukan itu untuk Qin Shengyu. Bab 5817. Lebih cepat dari perampokan. Sekarang, Raja Tianbei memandang Qin Chen dengan ekspresi tulus. Sebelum datang ke kota Nanyuan, Raja telah memberinya beberapa hak untuk membuat keputusan sendiri, sehingga berdasarkan apa yang dilihatnya. Dia dapat menyesuaikan sikap Yong terhadap Qin Chen sampai batas tertentu. Apa artinya? Alasan kerajaan Yong berteman baik dengan Qin Chen hanya karena Qin Chen membunuh petapa agung naga hitam Huiyi berdasarkan perspektif bahwa musuh dari musuh adalah teman. Dia menghubungi pihak lain dan berteman. Persahabatan ini ada batasnya. Bagaimanapun, kerajaan Yong tidak mungkin memiliki hubungan penuh dengan masyarakat naga hitam demi Qin Chen. Dan permusuhan masyarakat naga hitam terhadap Qin Chen tidak dapat dialihkan ke kerajaan Yong. Namun pemimpin kerajaan Yong juga menyatakan bahwa berdasarkan hasil pertemuan Raja Tianbei dengan Qin Chen, Raja Tianbei akan memiliki otonomi untuk menyesuaikan sikapnya terhadap pihak lain. Misalnya, jika pihak lain juga sangat memusuhi kerajaan Yong, Anda tidak perlu bersahabat dengan pihak lain.
Jika pihak lain memiliki potensi besar, Anda bisa mendapatkan lebih banyak teman baik. Tindakan ini secara alami ditentukan oleh Raja Tianbei sendiri, tetapi apapun keputusan Raja Tianbei, penguasa kerajaan Yong akan sepenuhnya mendukung keputusannya. Ini adalah kepercayaan yang sangat besar pada Raja Tianbei. Awalnya, Raja Tianbei merasa bahwa hadiah dari Raja cukup berharga. Bahkan jika ada klan Komodo di belakang Qin Chen, itu sudah cukup untuk memberinya objek spiritual spasial yang dapat membuka reruntuhan para dewa. Namun setelah pertarungan sesungguhnya dengan Qin Chen, mentalitas Raja Tianbei berubah. Matanya berapi-api, menatap Qin Chen seolah sedang melihat harta karun langka. Brengsek. Tidak peduli apa itu perkumpulan naga hitam, bakat anak laki-laki ini belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan lebih tinggi dari miliknya. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi orang terkenal dan berkuasa di lautan alam semesta di masa depan, dan bahkan mungkin memasuki alam legendaris Kaisar Dewa. Jika orang seperti ini tidak mau bekerja sama lagi, bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi pendiam? Qin Shengyu, jika kamu membutuhkan hal lain, tanyakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Raja Tianbei terus menepuk dadanya dan berkata, apakah yang dikatakan senior itu benar? Qin Chen dan Saroye memandang Raja Tianbei dengan curiga. Apa yang terjadi? Apakah negara bagian Yong ini begitu murah hati? Mendengar ini, Raja Tianbei menjadi cemas. Qin Shengyu, apa yang kamu bicarakan? Qin Shengyu dan saya cocok seperti teman lama. Meskipun saya tidak tahu di mana Qin Shengyu adalah jenius lautan alam semesta, sekarang itu kami telah datang ke laut alam semesta selatan kami, saya, Kerajaan Yong, sebagai tuan tanah. Bagaimana saya bisa tetap acuh tak acuh? Biarkan saya meninggalkan Anda di sini hari ini, jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja, bisa melakukannya, saya tidak akan pernah bisa memasuki alam Kaisar Dewa. Melihat Qin Chen, agak mencurigakan, Raja Tianbei tiba-tiba menjadi cemas dan bahkan mengucapkan sumpah beracun. Qin Chen melihat ekspresi cemas Raja Tianbei dan segera tersenyum, Raja Tianbei senior, kamu tidak harus seperti ini, tetapi berbicara tentang kebutuhan, jika memungkinkan. Qin memang memiliki permintaan tanpa ampun. Raja Tianbei sangat bersemangat. Dia tidak takut Qin Chen akan mengajukan permintaan, tetapi dia takut dia tidak akan mengajukan permintaan. Kaisar ini pertama kali datang ke sini dan membutuhkan Kaisar Kristal. Saya ingin tahu apakah Raja Tianbei senior memiliki Kaisar Kristal. Jika memungkinkan, tolong pinjamkan Qin beberapa. Jangan khawatir, Qin pasti akan mengembalikannya ke senior ketika dia punya cukup uang. Melihat Raja Tianbei begitu aktif, Qin Chen bukanlah orang yang pelit, jadi dia berbicara langsung. Dia memiliki celah besar di Kaisar Kristal. Setelah akhirnya menghancurkan Sage Agung Yilong, dan dengan bantuan dari Master Pavilion Abadi, Pavilion Chuyueli, dia bisa mendapatkan 60 juta Kaisar Kristal semua akan dikonsumsi begitu cepat. Dia tidak bisa keluar begitu saja dan membunuh Kaisar puncak manapun, bukan? Kaisar Kristal, Raja Tianbei tercengang. Dia tidak menyangka Qin Chen akan mengajukan permintaan seperti itu. Secara umum, dia belum pernah melihat orang yang telah mencapai tingkat Kaisar puncak meminjam kristal Kaisar. Jika dia tidak berdebat dengan Qin Chen sebelumnya, dia bahkan akan curiga bahwa Qin Chen di depannya adalah pembohong. Dia ragu-ragu, saya ingin tahu berapa banyak yang perlu dipinjam Qin Shengyu. Semakin banyak, semakin baik. Raja Tianbei, faktanya, ketika dia menanyakan informasi sebelumnya, dia tahu bahwa Qin Chen suka meminta tebusan dan sepertinya kekurangan uang. Tetapi dia tidak ingin meminta dirinya sendiri untuk meminta kristal Kaisar. Tidak, jika Raja Tianbei senior tidak memilikinya, tidak apa-apa. Kata Qin Chen sambil tersenyum, memang sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang dengan meminjam uang secara langsung. Siapa bilang tidak ada? Raja Tianbei tiba-tiba menjadi cemas. Dia mengangkat tangannya, dan harta karun luar angkasa muncul di tangannya dalam sekejap. Qin Shengyu, kamu juga tahu bahwa aku ditempatkan di perbatasan sepanjang tahun, dan aku biasanya tidak membawa terlalu banyak kristal Kaisar ini gajiku untuk era ini. Hanya ada lebih dari 10 juta kristal Kaisar. Sekarang saya akan memberikan semuanya kepada Anda, Qin Shengyu.
Raja Tianbei menyodorkan harta spasial ke tangan Qin Chen. Qin Chen melirik ke dalam dan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Raja Tianbei tidak hanya meminjamnya, tetapi dia juga meminjamkan semua kristal kaisar perak kekaisaran yang dia miliki. Sangat murah hati, Raja Tianbei senior. Qin Chen merasa bersyukur dan hendak berbicara, tetapi tiba-tiba disela oleh Raja Tianbei. Dia berkata dengan wajah malu, "Teman Qin Sheng, saya tahu bahwa lebih dari 10 juta kristal kaisar hilang. Mohon tunggu saya, tunggu saya." Setelah kata-kata itu jatuh, Raja Tianbei bergoyang dan menghilang ke dalam gua Qin Chen rumah. Apa yang terjadi? Melihat Raja Tianbei langsung pergi, Qin Chen dan Saroye tercengang. Sejujurnya, Qin Chen cukup tersentuh karena pihak lain dapat meminjam lebih dari 10 juta kaisar kristal, tetapi senior Raja Tianbei tampaknya belum puas. Di luar gua Qin Chen, mata hampir semua kekuatan di kota Nanyuan terfokus di sini. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Tianbei datang menemui Qin Chen. Mungkinkah dia ingin bekerja sama untuk menangani masyarakat naga hitam? Atau apakah dia takut keberadaan orang ini akan menjadi ancaman bagi kerajaan Yong, jadi dia datang untuk mengujinya. Raja Tianbei dari kerajaan Yong. Setiap gerakan orang seperti ini akan mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mempengaruhi pola seluruh laut alam semesta selatan. Alam menyentuh saraf setiap orang. Tapi sekarang, tentu saja, tidak ada yang berani mengintip ke dalam gua Qin Chen, bahkan istana tuan kota pun tidak berani menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Terlebih lagi, ada 50 tentara kaisar dari tentara Shenwei kerajaan Yong yang menjaga pintu. Ledakan. Tepat ketika semua orang merasa cemas, dengan suara gemuruh, sosok Raja Tianbei tiba-tiba bergegas keluar gua dan muncul di pintu. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Mengapa Raja Tianbei terburu-buru keluar dari gua Qin Chen? Apakah kedua belah pihak putus? Atau apakah ada kecelakaan? Wow! 50 prajurit angkatan darat Shenwei semuanya mengeluarkan senjata mereka, menatap gua di depan dengan niat membunuh. Kedua komandan terkemuka itu maju selangkah, menyipitkan mata dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Raja Tianbei, apa yang terjadi?" Niat membunuh yang tak ada habisnya muncul dari kelompok pasukan Shenwei ini, seperti jurang maut atau penjara. "Cepat, siapapun yang membawa kaisar kristal padamu, tolong bawakan itu kepadaku." Raja Tianbei berteriak pada semua orang. "Kaisar, kaisar kristal." Banyak pasukan Shenwei tercengang, dan mereka semua saling memandang dengan niat membunuh. Kedua komandan itu semakin bingung, "Tuan, apakah Anda berbicara tentang kaisar kristal? Apakah Anda semua tuli?" "Ya, itu kaisar kristal. Siapapun yang memilikinya akan memberi saya semua kaisar kristal, dapat ditinggalkan. Jika ada yang tertinggal, dia harus kembali ke wilayah dan keluarganya sendiri, dan berhenti mengumpulkan prestasi militer di bawah raja ini." Wajah Raja Tianbei menjadi gelap dan dia memarahi. Mengapa orang-orang ini begitu buta? "Ya, ya." Semua orang menjawab dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan kristal kaisar dari tubuh mereka. 800.000, kenapa sangat sedikit? Kamu adalah pewaris keluarga Xuan Kong di ibu kota kekaisaran, dan kamu hanya memiliki sedikit kristal dewa di tubuhmu. Bagaimana denganmu? 2 juta, yah, biasa saja, brengsek. Kamu hanya punya 50 kristal. Titik petik 2, kamu punya 3 juta, haha, benar. Aku akan menjadikanmu wakil komandan nanti. Atas harta karun luar angkasa, dia memindainya dengan kesadarannya. Orang-orang yang memiliki lebih banyak orang memuji mereka sedikit, dan orang-orang yang melihat sedikit orang itu sangat marah hingga janggut mereka berkibar. Dan sekelompok tentara tercengang orang-orang berkuasa di kejauhan bahkan lebih bingung. Apa yang terjadi dengan ini? Hanya Chu Yueli yang memikirkan kemungkinan dalam pikirannya, dan pupil matanya menyusut. Apakah ini tidak mungkin? Memikirkan kemungkinan ini, tubuh halus Chu Yueli tidak bisa menahan gemetar. Di bawah pengawasan semua orang, dalam waktu singkat, semua kristal kaisar di tubuh 50 tentara ini dilucuti. Kamu terus menunggu. Setelah menerima semua kristal kekaisaran, Raja Tianbei masuk ke gua Qin Chen lagi. Di dalam gua, Qin Chen secara alami merasakan situasi di dunia luar, tetapi pikirannya masih sedikit bingung. Sebelum dia bisa pulih,
Raja Tianbei telah mengirimkan semua kristal kekaisaran ke Qin Chen. Teman Qin Sheng, ada total 95 juta kristal kaisar di dalamnya. Saya datang terburu-buru kali ini, jadi jumlahnya hanya begitu banyak, kata Raja Tianbei kepada Qin Chen dengan ekspresi menyesal. Qin Chen melihat harta karun luar angkasa di tangannya dan benar-benar tercengang. Sekarang, dia memiliki lebih dari 100 juta kristal kaisar. Aduh, Raja Tianbei menghela nafas, teman Qin, Anda juga tahu bahwa saya menjalankan pasukan dengan sangat ketat. Tentara Shenwei di bawah komando saya sebenarnya bukanlah tentara biasa, tetapi orang-orang kuat dengan eksploitasi militer yang dikumpulkan oleh kerajaan Tuhan dari mayor keluarga dan pasukan. Sayang sekali tidak banyak kristal kaisar di bawah komandoku, jadi aku telah berbuat salah padamu. Tidak, kata Qin Chen sambil tersenyum pahit. Saya tidak tahu apa lagi yang dibutuhkan Qin Sheng Yu, jalan. Tidak lagi, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Raja Tianbei menangkupkan tangannya, mulai hari ini, kerajaan Yong kita dan Qin Sheng Yu akan menjadi kemitraan strategis segala cuaca. Mulai sekarang, jika Qin Sheng Yu membutuhkannya, kita dapat menggunakannya. Susunan komunikasi lintas domain ini untuk memberitahu saya kapan saja. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk membantu. Setelah mengatakan ini, Raja Tianbei mengeluarkan disformasi dan menyerahkannya langsung ke Qin Chen. Selamat tinggal, Raja Tianbei menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Di luar gua, ayo pergi. Di bawah perintah Raja Tianbei, banyak pasukan Shenwei pergi dengan perkasa, hanya menyisakan orang-orang di kota Nanyuan yang terlihat bingung. Di dalam gua, Saroye melihat harta karun luar angkasa di tangan Qin Chen dan berkata tanpa berkata-kata. Tuan, Anda dapat menghasilkan uang lebih cepat daripada perampokan. Qin Chen meliriknya dan berkata, kami akan berterima kasih kepada para tamu di balik pintu tertutup. Latihan, pergi. Bab 5818. Petapa Agung Siu. Tak lama kemudian, kawasan Dongfu di distrik Yuanjia, yang menjadi ramai karena kedatangan Raja Tianbei, berangsur-angsur menjadi tenang. Menyaksikan Raja Tianbei dan yang lainnya pergi, banyak kekuatan di kota Nanyuan sangat ingin tahu tentang apa sebenarnya percakapan antara Raja Tianbei dan Qin Chen. Meskipun mereka tidak mengetahui percakapan spesifik antara kedua pihak, dapat dipastikan bahwa kerajaan Yong tertarik pada Qin Chen tidak memiliki banyak niat buruk, jika tidak. Raja Tianbei tidak akan berada dalam posisi seperti itu. Hal ini membuat banyak kekuatan di kota Nanyuan siap mengambil tindakan. Kerajaan Yong adalah kerajaan dewa tertinggi di Laut Semesta Selatan. Qin Chen pernah membunuh Sage Agung Yilong dan menyinggung organisasi besar seperti Masyarakat Naga Hitam. Tapi jika kita bisa naik ke puncak kekuasaan kerajaan Yong, maka semuanya akan sulit untuk dikatakan. Dengan kekuatan kerajaan Yong, jika Qin Chen benar-benar ingin melindunginya dan klan Komodo menjadi perantara, maka Qin Chen mungkin benar-benar bisa bertahan dari tangan masyarakat naga hitam. Akibatnya, kekuatan besar baru akan muncul di Laut Kosmik Selatan ini. Dengan sikap ramah, beberapa kekuatan besar lainnya di kota Nanyuan juga mencoba mengunjungi gua tersebut, berharap dapat menjilat Qin Chen. Namun semuanya ditolak. Sialan, semua orang mengganggu latihanku. Pada akhirnya, Saroye menutup gua sepenuhnya dan tidak melihat tamu. Sekarang dia berada pada saat kritis terobosan, bagaimana dia bisa dengan mudah diganggu oleh orang lain. Saat Qin Chen dan Saroye sedang mengasingkan diri satu sama lain. Di Laut Semesta Selatan, Raja Tianbei memimpin tentara Shenwei ke kerajaan Yong. Tuan, apakah Anda memberikan semua kristal kekaisaran itu kepada Qin Chen? Banyak tentara Shenwei yang penasaran dan mau tidak mau bertanya secara diam-diam. Jika tidak, Raja Tianbei melirik semua orang. Setelah menerima jawaban positif, banyak tentara Shenwei tersentak. Ini ratusan juta kristal kaisar, berikan saja padaku seperti ini. Ini jelas bukan jumlah yang kecil. Bahkan jika Raja Tianbei adalah dewa perang kerajaan Yong dan bertanggung jawab atas pasukan perbatasan. Pengeluaran ratusan juta kristal kekaisaran sekaligus harus dilaporkan ke kabinet kerajaan Yong untuk mendapat persetujuan sebelumnya. Itu bisa digunakan. Jangan khawatir, aku punya catatan berapa banyak kristal kaisar yang kalian ambil masing-masing.
Aku tidak akan merindukanmu ketika saatnya tiba, kata Raja Tianbei dengan tenang. Tuan, bukan itu yang kami maksudkan, kata para prajurit Shenwei itu dengan tergesa-gesa. Ratusan ribu atau jutaan kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil untuk kaisar biasa, tetapi semuanya berasal dari kekuatan besar dan keluarga di kerajaan Yong. Datang ke tentara perbatasan adalah pengalaman dan penyepuhan. Belum menganggapnya serius. Aku tahu apa yang kalian semua pikirkan. Raja Tianbei melihat ke arah banyak pasukan dewa yang perkasa. Saya tidak akan banyak bicara lagi. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun dari kerajaan Yong yang akan bersikap tidak hormat kepada Qin Chen. Melihatnya sama dengan bertemu dengan saya, Raja Tianbei. Anda harus memberitahu keluarga dan pasukan Anda masing-masing dengan baik. Jika Anda menyinggung orang ini nanti, jangan salahkan saya karena tidak mengatakan hal buruk sebelumnya. Ya, pasukan Shenwei ini merespons dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, evaluasinya terhadap Qin Chen tiba-tiba membaik, dan dia buru-buru mengirim pesan ke keluarga dan pasukannya di banyak wilayah bintang kerajaan Yong. Yang mereka inginkan adalah mengetahui sikap Raja Tianbei terhadap Qin Chen agar mereka bisa membuka jalan bagi keluarganya secepatnya. Di dalam rumah gua kota Nanyuan, Qin Chen terus menyerap sejumlah besar kristal kekaisaran. Setelah memiliki 100 juta kaisar kristal kali ini, Qin Chen akhirnya dapat menyerapnya tanpa hambatan. Kaisar kristal yang bergemuruh terus dikonsumsi di guanya, dan aura sejumlah besar kaisar kristal keluar, seolah-olah telah berubah menjadi lautan luas. Dituangkan ke tubuh Qin Chen. Tingkat budidaya Qin Chen juga perlahan naik sambil terus menyerap kristal kekaisaran. Perubahan ini juga secara alami ditransfer ke asal mula alam semesta yang asli. Ledakan. Di mana 13 wilayah selatan berada, alam semesta awal terus berkembang, dan seluruh ruang menjadi semakin stabil. Ia terintegrasi secara samar dengan laut alam semesta selatan, dan tidak ada lagi rasa keterasingan. Sejumlah besar kekuatan hukum laut alam semesta telah ditanamkan, menyebabkan banyak bidang di alam semesta awal terus bertransformasi. Kota Liga Rakyat berada. Penguasa Istana Kegelapan, Patriark Tuoba, dan lainnya telah sering ditempatkan di alam semesta awal. Karena banyaknya aturan besar yang berkembang di alam semesta awal yang terus berkembang merupakan godaan yang sangat besar bagi pembangkit tenaga listrik di level mereka. Di antara mereka, yang memiliki mood paling rumit adalah Xiao Yao Zizun. Dia menatap kosong pada aura jalan yang terus berubah di atas kepalanya, ekspresinya sama terkejutnya dengan balok kayu. Oh, ini dimulai lagi. Apa yang terjadi dengan anak ini Qin Chen ketika dia keluar? Mengapa dia tampak membaik setiap hari? Apakah dia diberi obat di luar? Xiao Yao Supreme tidak bisa lagi mengeluh. Hubungan antara dia dan Qin Chen akan kesenjangan di antara mereka mungkin semakin lebar. Lupakan saja, ayo terus menjadi calo lamaku. Saat aku benar-benar memilah alam semesta awal, kurasa aku tidak perlu bertarung lagi. Aku bisa berbaring saja. Xiao Yao Supreme, yang awalnya penuh semangat juang, adalah memikirkannya saat ini. Laut alam semesta selatan. Rahasia kuno yang tersembunyi. Jalan cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Jalan cahaya ini seperti sungai yang mengalir di malam yang gelap, luas dan sunyi, mengelilingi alam semesta ini. Kemanapun mereka melewatinya, alam semesta terpotong menjadi ruang kosong, yang sangat menakutkan. Dan di tengah sungai hitam, sesosok tubuh gelap berjubah hitam duduk bersila, seperti dewa di malam hari, menyerap semua cahaya dan panas, mengubah dunia menjadi penjara kematian. Ledakan. Tiba-tiba, suara di kejauhan datang dari kehampaan, dan segera, sesosok tubuh tua perlahan keluar dari ujung kehampaan. Sosok ini memakai topeng di wajahnya, topeng ini mengalir seperti air. Melihat orang itu datang, sosok gelap itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dengan suara gemuruh, sungai malam yang menakutkan dengan cepat berkumpul menuju sosok tua itu. Dan salah satu sungai berubah menjadi tirai langit, mencoba menelan lelaki tua itu. Orang tua itu mencibir, melambaikan tangannya, dan dengan keras, kekosongan di depannya langsung berputar. Pada saat kekosongan itu berputar, tubuhnya mengabaikan langit hitam dan dengan cepat melintasi ruang hampa untuk mencapai langit hitam.
Saat langkah kaki lelaki tua itu jatuh, pupil matanya menyusut, dan dia melihat bahwa pada suatu saat, sungai besar itu sepertinya mengetahui keberadaannya, menunggunya di tempat dia berhenti. Dan langsung melilitnya. "Buka!" teriak lelaki tua itu dengan marah, tangannya tiba-tiba terpisah, dan meledak, dua kekuatan menakutkan bertabrakan satu sama lain. Dalam sekejap, seluruh kekosongan dalam radius miliaran mil runtuh dan berubah menjadi bubuk. "Haha, orang tua, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Aku tidak pernah menyangka bahwa pencapaianmu di luar angkasa telah mencapai sejauh ini." Tidak lebih buruk dari pria Miekong saat itu, mengangkat tangannya, dan sungai hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras. Kembali ke sisinya, seperti ular berbisa di langit berbintang yang sunyi, menatap dingin ke arah lelaki tua di depannya. Keduanya, satu sama lain. Orang tua itu mencibir, "Kamu mendapat banyak manfaat saat itu, tetapi keberanianmu menjadi semakin pemalu." Sebagai penguasa kedua dari masyarakat naga hitam dan pemimpin Departemen Kegelapan dari Perkumpulan Naga Hitam, sekarang Pertapa Agung Yilong, bagaimana kamu bisa tetap duduk diam setelah terbunuh? Sosok hitam yang duduk bersila dan berlatih sebenarnya adalah penguasa kedua dari Perkumpulan Naga Hitam, Pertapa Agung Siyu. Sage Agung Siyu mencibir dan berkata, "Saya tidak berhubungan dengan sage panjang-panjang di kota itu, jadi mengapa saya harus membela dia? Saat itu, saya mengikuti leluhur saya dan bertarung ke segala arah. Saya menumpahkan begitu banyak darah dan air mata yang saya miliki, kekuatan dan kekuatan yang saya miliki saat ini. Dari segi status, Petapa Agung Yilong hanyalah seekor kuda di bawah komando leluhur sejajar denganku. Aku belum membunuhnya, tapi aku sudah menghormatinya." Orang tua itu mencibir dan berkata, "Ini seperti gayamu. Tapi bagaimanapun juga, Sage Agung Yilong adalah tunggangan leluhurmu. Perkumpulan Naga Hitam. Sekarang setelah dia terbunuh, kamu acuh tak acuh, jadi kamu tidak takut dengan kembalinya leluhurmu dari Perkumpulan Naga Hitam. Apakah kamu akan dihukum?" Bayangan hitam itu menatap lelaki tua itu dan mencibir, "Saya khawatir Andalah yang harus takut. Bagaimanapun, Sage Agung Yilong meninggal di kota Anda. Jika leluhur datang ke kota Nanyuan secara langsung, apa yang akan Anda lakukan di tahun-tahun ini? Setelah semua yang tersembunyi terungkap, bagaimana banyak leluhur laut semesta selatan ini bisa mentolerir Anda?" Pupil lelaki tua itu sedikit menyusut, dan kemudian dia mencibir. "Jika saya terekspos, apa manfaatnya bagi Anda? Dan Anda juga harus menerimanya." Raja Kerajaan Yong mengunjungi Qin Chen di kota Nanyuan belum lama ini. Jika menurut saya benar, sudah ada semacam kerjasama antara Kerajaan Yong dan Qin Chen dan klan Komodo terhubung melalui hubungan ini. Pengaruh masyarakat naga hitam Anda di Laut Alam Semesta Selatan akan disusupi. Saya khawatir Anda akan gagal kupas kulitmu, lelaki tua itu mencibir. Mata Sage Agung Siyu muram. Dia baru saja mengetahui berita ini belum lama ini. Kematian Sage Agung Yilong bukanlah apa-apa, tapi jika itu mempengaruhi tata letak leluhur, dia pasti akan dihukum berat. Lalu dari mana asal-usul Qin Chen? Apa kekuatannya? Mungkinkah dia bahkan tidak bisa mengalahkanmu? Dia harus datang kepadaku. Asal-usulnya tidak diketahui untuk saat ini, tapi kekuatannya sangat aneh. Aneh. Sage Agung Siyu terkejut. Ya, orang tua itu berkata dengan muram, tingkat kultivasi orang ini berfluktuasi naik turun. Saat pertama kali saya bertemu dengannya, auranya tidak luar biasa. Bahkan saya mengira dia hanya seorang kaisar jangka menengah. Petik 2. Ketika dia mengambil tindakan lagi, auranya tiba-tiba berubah menjadi kaisar tahap akhir. Bahkan setelah beberapa saat, auranya akan meningkat dan menjadi berbeda, kata lelaki tua itu dengan ekspresi jelek. Apakah ini terjadi? Grid Sage Siyu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, pada level kami, setiap peningkatan membutuhkan kerja keras selama bertahun-tahun. Saya khawatir itu harus dihitung berdasarkan zaman. Kekuatan magis tersembunyi yang dikembangkan orang ini mungkin memiliki tingkat yang sangat tinggi. Bab 5819. Sage Agung. Saat dia mengatakan itu, Petapa Agung Siyu memandang orang tua itu sambil mencibir, "Jadi, Anda datang ke sini hanya untuk mengundang saya mengambil tindakan?" Benar. Orang tua itu memandang ke arah Petapa Agung Siyu,
sudah tidak ada alasan untuk mengambil tindakan. Sangat mudah untuk menarik perhatian kekuatan lain, terutama jika Raja Tianbei dari Kerajaan Yong benar-benar memiliki kerjasama dengan orang ini. Jika saya mengambil tindakan secara langsung, pasti akan menarik perhatian Kerajaan Yong. Saat itu, Kerajaan Yong akan menyinggung klan Komodo. Saya khawatir akan sangat sulit bagi saya untuk terlibat. Tetapi akan berbeda jika Anda melakukannya. Anda adalah pemimpinnya Anbu dari Perkumpulan Naga Hitam dan orang kedua yang bertanggung jawab di Perkumpulan Naga Hitam. Wajar jika kau membalaskan dendam naga petapa agung di kota itu mudah membunuh anak itu. Mata lelaki tua itu bermata elang, dengan cahaya dingin. Sage Agung Siyu mencibir, "Oh, kamu tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun. Kamu masih sama, kamu adalah tipikal wanita jalan yang masih ingin membangun lengkungan peringatan." Wajah lelaki tua itu dingin dan acuh tak acuh. "Apa rencanaku? Jika tidak ada keberatan, aku akan segera berangkat untuk membuat pengaturan, lebih cepat daripada nanti. Hanya kamu dan aku. Apakah itu tidak cukup?" Orang tua itu mencibir, "Siyu, bagaimana kamu bisa menyembunyikannya dariku ketika kamu menyembunyikannya di depan orang lain? Kamu mendapat banyak manfaat dari pengaturan itu saat itu. Saya khawatir Anda sudah lama terpapar padanya. Apakah Anda sudah mencapai level itu?" Hah! Sage Agung Siyu tiba-tiba menoleh, matanya dingin, tapi kemudian dia tersenyum lagi. "Tapi aku masih perlu melakukannya, temukan pembantu tambahan." Sage Yu berkata dengan dingin. "Mencari pembantu tambahan?" Orang tua itu mengerutkan kening. "Ya, temukan pembunuh tingkat keos dari Tian Wai Tian untuk bertindak bersama kami, tetapi Anda harus membayar biaya pihak lain," kata Sage Agung Siyu dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu tampak marah dan berkata, "Pembunuh tingkat kekacauan Tian Wai Tian sangat mahal, apalagi memintanya untuk menangani Qin Chen itu. Orang ini sekarang telah membuat namanya terkenal di Laut Alam Semesta Selatan. Dengan kebajikan Tian Wai Tian, tolong itu akan menghabiskan 100 juta kristal kaisar untuk menggunakan pembunuh tingkat kekacauan untuk menangani Qin Chen, jadi mengapa membuang-buang uang ini?" Sage Siyu yang agung mendengus, Anda dapat yakin bahwa kami dapat membunuh Qin Chen dengan mudah. Apa yang harus dilakukan maksudmu? Asal-usul Qin Chen tidak diketahui, dan dia dibantu oleh keturunan langsung dari klan Komodo. Siapa yang tahu metode tersembunyi apalagi yang dia miliki? Menghabiskan 100 juta itu mahal, tapi setidaknya seseorang bisa memimpin untuk kita. Salahkanlah, jika terjadi sesuatu, kita dapat menemukan orang ini untuk disalahkan. Apa masalahnya? Dengan kekuatan kita, bisakah Qin Chen dapat membuat perbedaan besar? Kata lelaki tua itu dengan ekspresi jelek. Itu hanya membeli asuransi. Jika kamu tidak mau, silakan saja. Saya bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, saya setuju, tapi aku perlu memintanya atas namamu." "Jangan khawatir, aku tahu kamu tidak suka pamer." Sage Agung Siyu mencibir. "Kalau begitu, segera buat pengaturannya, dan aku akan mengirimimu 100 juta kristal kaisar sesegera mungkin." Orang tua itu mendengus dingin, dan dengan keras, sosok itu sudah menghilang. Setelah lelaki tua itu pergi, petapa Agung Siyu menyipitkan matanya, kekuatan lelaki tua ini semakin menakutkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit berbintang di kejauhan. Seorang lelaki kuat muncul tanpa bisa dijelaskan. Jika itu benar, menarik, ayo timbang, berapa berat orang ini. Setelah mengatakan ini, dia menyingkirkan sungai di langit dan menghilang dalam sekejap. Laut Semesta Selatan adalah wilayah inti dari masyarakat naga hitam. Ini adalah kota kuno dengan kekuatan dahsyat yang tersebar di seluruh penjuru, dan dapat dianggap sebagai pusat perdagangan inti di Laut Semesta Selatan. Di tengah kota, terdapat loteng besar, yang merupakan cabang menara Tian Wai dari Tian Wai Tian di Laut Semesta Selatan. Malam itu berkabut. Di loteng cabang Tian Wai Lu, seorang lelaki tua sedang minum sendirian ketika gelombang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti dirinya. Orang tua itu merasa dunia sedang berubah, dan dia telah tiba di dunia ilusi. Tuan Si, sebuah sungai hitam muncul dan memadat menjadi sebuah sosok, menatap lelaki tua itu sambil tersenyum.
Senior, siapa yang menyeret tuan rumah ini ke ruang ilusi ini? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Orang tua itu melihat ke sosok hitam di depannya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dan ekspresi paniknya perlahan menjadi tenang. Titik. Sosok hitam itu mencibir, dengan kecerdasanmu, kamu tidak akan memikirkan identitasku. Pupil lelaki tua itu menyusut, tapi dia tidak menyangka sosok hitam itu begitu lugas. Dia ragu-ragu sejenak, menangkupkan tangannya dan berkata, aku telah bertemu Tuan Siu. Petik 2. Oh, kamu tahu ini aku. Black Shadow tersenyum. Orang tua itu berkata, meskipun Andu ini di permukaan adalah kota netral, siapapun yang bermartabat tahu bahwa Andu ini adalah wilayah masyarakat naga hitam. Hanya Tuan Siu yang bisa begitu mendominasi di sini dan menyeretku ke dalam ilusi. Tidak bisa tidak memikirkan orang lain. Menarik. Bayangan itu mengangkat tangannya, dan harta karun luar angkasa jatuh ke tangan lelaki tua itu. Orang tua itu melirik dan pupil matanya menyusut, Tuan Siu, apa yang kamu lakukan? Ada 100 juta kristal kaisar di dalamnya. Saya ingin Anda menghubungi markas besar Tianwei Tian dan mengirim pembunuh tingkat kekacauan untuk bergabung dengan saya untuk membunuh Nanan. Qin Chen dari kota sumber. Pembunuh kekacauan, bunuh Qin Chen itu. Pembunuh tingkat kekacauan juga merupakan salah satu pembunuh teratas di markas besar Tianwei Tian. Orang-orang seperti ini selalu mensubscribe channel Dongeng Donghua dan berada di ambang pembunuhan. Pembunuh tingkat chaos manapun harus memiliki catatan keberhasilan membunuh 3 kaisar puncak sendirian. Ini sangat jarang dan setara dengan tingkat senjata nuklir. Tentu saja, tidak ada orang seperti itu di Laut Semesta Selatan, dan seseorang perlu mengajukan permohonan pemindahan dari markas besar Tianwei Tian. Kenapa, kamu begitu jauh sehingga kamu tidak berani menerimanya? Black Shadow mencibir. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Senior, Anda hanya bercanda. Saya, Tianwei Tian, adalah organisasi pembunuh tertinggi di alam semesta. Selama manfaatnya cukup, tidak akan ada tugas yang tidak berani saya ambil. Senior, Anda hanya perlu menunggu kabar baikku. Kalau begitu, aku menunggu kabar baikmu. Bayangan hitam menghilang, dan ilusi menghilang dalam sekejap. Orang tua itu muncul kembali di lotengnya. 100 juta kaisar kristal. Orang tua itu melihat harta karun luar angkasa di tangannya dengan ekspresi berapi-api di wajahnya. Dia mungkin hanya bisa mendapatkan 10 juta kaisar kristal dari satu lantai gedung Tianwei dalam satu era. 100 juta kaisar kristal hanya dibutuhkan di menara Tianwei. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Saya khawatir misi saya untuk abad ini akan selesai lebih cepat dari jadwal. Dengan bisnis sebesar itu saya mungkin akan dipindahkan langsung dari sini dan kembali ke markas besar Tianwei Tian, hubungi kantor pusat Tianwei Tian. Laut kosmik. Di dunia maya yang megah, berdirilah sebuah istana besar yang gelap. Seluruh istana itu seperti monumen batu yang mencapai langit, berdiri di dunia maya ini, dan tidak dapat dilihat secara sekilas. Di istana ini, orang-orang seperti boneka duduk di sana. Di depan mereka terdapat bisnis yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh lautan semesta. Beberapa dari tugas kecil ini dapat diselesaikan secara lokal dan dapat diteleportasi ke sini. Berdengung. Tiba-tiba selembar kertas hitam muncul dan ditangkap oleh boneka humanoid. Setelah melihat informasi di dalamnya, dengan cepat isinya diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Sesaat kemudian, sebuah suara yang dalam terdengar dari istana yang gelap. Laut alam semesta selatan, organisasi gelap masyarakat naga hitam menyewa 100 juta kristal kaisar untuk menyewa pembunuh tingkat kekacauan untuk membunuh seorang kaisar puncak. Tujuannya adalah kota Nanyuan di selatan Universe High, dan permintaannya adalah sesegera mungkin. Oh, Laut semesta selatan yang terpencil masih dapat menerima bisnis seperti itu, kirim saja Cuji ke sana. Orang ini sudah lama menganggur, dan dia baru saja mendapatkan 10 zaman jasa. Poin belum lama ini, saya menukarkan token untuk pergi ke reruntuhan 10.000 dewa dan memintanya menyelesaikan pesanan ini dan melakukan pemanasan sebelum pergi ke reruntuhan 10.000 dewa. Suara yang dalam dan tua itu memerintahkan, jelas sebuah orang berpangkat tinggi dari Tianwei Tian. Ya, seseorang di bawah berkata dengan hormat. Ngomong-ngomong,
Laut Semesta Selatan belum mengirim siapapun untuk berpatroli di suatu zaman. Biarkan dia menyelesaikan tugas ini dan juga memeriksa cabang utama Menara Tianwei di Laut Semesta Selatan. Suara berat lelaki tua itu terdengar lagi. Perintahmu. Segera, semuanya menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, di suatu tempat di kehampaan lautan kosmik, di planet yang bobrok dan terpencil, seorang pria jangkung dan berkuasa tiba-tiba membuka matanya. Fiuh, saat dia bangun, angin tak kasat mata bertiup. Dalam sekejap, semua makhluk hidup dalam jarak miliaran mil di sekitarnya jatuh diam-diam hingga mati dalam tidurnya dan berubah menjadi bubuk. Orang kuat itu mengambil token panggilan di tangannya dan mengerutkan kening. Misi pembunuhan di Laut Semesta Selatan. Orang kuat itu tampak tidak senang dan mencibir, misi di tempat terpencil di Laut Semesta Selatan sebenarnya diberikan kepadaku. Hah, setelah menyelesaikan misi garnisun ini, aku bisa pergi ke sana istana para dewa. Reruntuhan para dewa, Anda harus memberi saya tugas seperti itu. Itu saja, sosok kekar itu menghela nafas, misi organisasi tidak dapat dilanggar. Sebelum pergi ke reruntuhan 10.000 ya Tuhan, selesaikan saja tugas ini dan lakukan pemanasan. Jing, aku khawatir aku punya hampir 50 juta kristal kaisar, kan? Kurasa aku bisa menghasilkan uang tambahan, menuju susunan teleportasi di Tianwei Tian. Pada saat yang sama, berita bahwa Tianwei Tian telah menerima misi tersebut, serta waktu kedatangan orang bijak Agung Cucong, juga diberitahukan ke Menara Hai Tianwei di alam semesta selatan. Masyarakat Naga Hitam. Pembunuh dari Tianwei Tian sedang dalam perjalanan. Saya bisa pergi sekarang. Setelah menerima berita itu, Sage Siu Agung segera berangkat ke kota Nanyuan. Saat ini, kota Nanyuan, cabang Tianweilu. Token panggilan pada pemilik Tianwei Hall menyala. Hah, pemilik Tianwei mengambil token panggilan, dan ternyata itu adalah perintah panggilan keluarga. Biasanya, keluarga tidak akan mengganggunya jika tidak terjadi hal serius. Dia segera memindai kesadarannya, dan setelah melihat isi di dalamnya, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Markas Besar Tianwei Tian menerima misi pembunuhan dari Laut Alam Semesta Yinan untuk membunuh orang kuat bernama Qin Chen. Orang yang melakukan misi tersebut adalah pembunuh tingkat kekacauan. Great Sagechu sedang dalam perjalanan sekarang. Selain itu, saat Great Sagechu menjalankan misinya, dia akan mengunjungi cabang Menara Tianwei di seluruh Laut Alam Semesta Selatan. Apakah klan menginginkan saya melakukannya? Menyelesaikan rekeningnya. Bab 5820. Jenius pertama. Pemilik Tianwei tercengang saat melihat pesan di depannya. Mengapa markas besar mengambil tugas seperti itu? Pemilik gedung Tianwei tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan cemas, tidakkah markas besar tahu bahwa Qin Chen ini tidak diketahui asal-usulnya, kekuatan luar biasa. Dan terkait dengan klan Komodo. Demi 100 juta kaisar saja, Jing, markas besar benar-benar menerima tugas seperti itu, apakah otakmu rusak? Pemilik Tianwei tampak cemas, seperti semut di panci panas. Tianwei Tian adalah organisasi pembunuh teratas di lautan alam semesta. Mereka terbiasa menyendiri. Mereka tidak tahu seberapa kuat Qin Chen, tetapi pemilik Tianwei Tian mengetahuinya dengan sangat baik. Mengingat adegan ketika Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan hati petapa Agung Yilong, pemilik gedung Tianwei masih sedikit ketakutan di dalam hatinya saat ini. Tidak, saya harus mengambil pendekatan jangka panjang untuk masalah ini. Mata Master Gedung Tianwei berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia segera memberi perintah, ini dia. Sesosok segera muncul, itu adalah manajer Gedung Tianwei. Tuan muda, apa yang perlu saya lakukan? Manajer Menara Tianwei membungkuk hormat kepada pemilik Menara Tianwei. Kamu memikirkan cara untukku. Entah itu atas nama berteman dengan Qin Chen atau menyelesaikan dendam dengan Qin Chen, aku ingin bertemu Qin Chen, kata Master Gedung Tianwei dengan mata menyipit. Tuan muda, Anda ingin melihat iblis Qin itu. Anda tidak boleh melakukannya. Manajer Menara Tianwei terkejut, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Iblis Qin itu membunuh orang tanpa mengedipkan mata, meskipun dia curang kami memiliki puluhan juta kristal kaisar, tetapi uang adalah sesuatu yang berada di luar tubuh. Dan Anda masih dapat menghasilkannya jika Anda kehilangannya. Tidak perlu bertengkar dengannya. Tuan muda,
Jika Anda pergi menemuinya, jika Anda membuat dia tidak puas dan langsung mencuri hati kaisarmu, apa yang harus aku lakukan, budak tua? Petik 2. Apa-apaan ini? Pemilik gedung Tianwei mengerutkan kening dan melihat ke arah bayangan itu. Bayangan, lihat ke dalam. Manajer gedung Tianwei melihat pesan di dalamnya dengan beberapa keraguan. Setelah melihat isinya, saya terkejut. Apakah ada pembunuh tingkat keos yang datang dari markas? Hebat, haha, muda tuan, dengan cara ini, balas dendam kita pada menara Tianwei bisa dibalas. Oke. Wajah He Ying penuh dengan ekstasi, dan sebelum senyumnya jatuh, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin menimpanya padanya dengan mata dingin dan berkata dengan marah. Kamu punya otak babi. Tuan muda, Tuhan, kamu. Bayangan hitam terkejut. Pemilik Tianwei memiliki wajah jelek dan berkata, saya pergi mencari Qin Chen karena saya ingin menyelesaikan dendam dengannya. Menyelesaikan dendam, bayangan hitam itu tertegun. Apa yang terjadi? Master dari Balai Tianwei menyipitkan matanya dan berkata, apakah menurutmu Sage Agung di tempat itu benar-benar dapat membunuh Qin Chen? Dia mencibir, meskipun saya tidak dapat mengetahui kultivasi Qin Chen yang sebenarnya, saya punya perasaan. Ini orang tersebut sangat kuat sehingga dia tidak dapat dengan mudah dibunuh oleh pembunuh tingkat kekacauan di markas besar. Setelah Sage Agung Cucong gagal dan orang ini tidak mati, maka hubungan antara saya, Tianwei Tian, dan orang ini akan diselesaikan. Anda bisa memberitahu saya ketika saatnya tiba. Apa yang akan dia lakukan? He Ying terkejut dan berkata dengan suara rendah, tidak, dia pasti akan menyerang kita. Ya, pemilik Tianwei berkata dengan mata dingin, kami tidak dapat disalahkan atas keputusan yang salah dari markas. Bantu saya menemukan cara untuk bertemu Qin Chen tanpa membiarkan siapapun curiga. Saya tidak ingin markas mengetahui nanti bahwa ada tahi lalat di dunia kita. He Ying terlihat serius, ya. Saya akan mengaturnya. Bayangan itu menghilang. Segera, tersiar kabar dari beberapa kedai minuman di kota Nanyuan bahwa pemilik menara Tianwei takut dengan berita bahwa Raja Beitian datang ke Gua Qin Chen. Untuk mencegah bisnis menara Tianwei di negara bagian Yong terpengaruh, dia ingin bersantai hubungan dengan Qin Chen. Meski ini hanya sekedar gosip, namun tetap menimbulkan kegemparan di dunia gelap kota Nanyuan. Ini adalah pemilik Tianwei Tian. Cabang Tianwei Tian, kekuatan tertinggi di laut semesta, yang ditempatkan di kota Nanyuan, sebenarnya menyerah. Situasinya sungguh tidak terbayangkan. Sementara berita itu disampaikan dengan tenang, pemilik gedung Tianwei dan manajer umum gedung Tianwei, di bawah suasana yang baik. Diam-diam pergi ke gua di distrik Yuanjia tempat Qin Chen berada. Meskipun pemilik menara Tianwei dan manajer umum menara Tianwei sangat waspada dalam tindakan mereka. Gua Qin Chen telah lama diperhatikan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bahkan jika pemilik menara Tianwei pergi ke gua di bawah komando orang kuat yang diam-diam dikendalikan oleh menara Tianwei di distrik Yuanjia, itu masih diawasi oleh istana Tuan Kota. Pemilik Tianwei benar-benar pengecut. Orang-orang di istana Tuan Kota mencibir, tapi ekspresi mereka sangat jelek. Bahkan orang-orang seperti pemilik gedung Tianwei berusaha mencari cara untuk menghubungi Qin Chen, yang menunjukkan betapa rendahnya reputasi keluarga Moyun mereka di kota Nanyuan. Lalu mengapa Qin Chen tidak pergi? Jika dia mati tiba-tiba dan tiba-tiba, itu akan menjadi kabar baik. Bahkan tak seorang pun di istana Tuan Kota yang tahu tentang berita bahwa Sage Agung Siyu akan datang untuk membunuh Qin Chen, dan semua orang hanya bisa mengutuk secara diam-diam. Sekarang, di gua Qin Chen terus berlatih, dan kristal kaisar yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hancur. Dalam puluhan hari, dia menyerap puluhan juta kristal kaisar lagi. Cahaya ilahi yang jernih bertahan di sekujur tubuhnya, seperti dewa, berubah menjadi inti dari ini dunia. Dan jauh di bawah tanah di pegunungan di luar gua, Saroye juga berlatih keras dalam pengasingan. Sejak dia melahap hati Kaisar Sage Agung Yilong, Saroye telah bermeditasi di sini, mencoba yang terbaik untuk mencernanya. Pada saat ini, Saroye telah berubah menjadi wujud aslinya, monster bintang kosmik besar, tergeletak di bawah pegunungan. Setiap sudut tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan jalan besar, mengembangkan operasi reguler paling tertinggi di dunia. Di gua lain yang jaraknya ribuan mil dari Saroye,
Lorna telah menyaksikan Saroye mundur di sana. Dia dengan cermat mengamati aliran alami hukum jalan besar di tubuh Saroye, matanya kabur, dan dia mabuk olehnya. Komodo, laut kesayangan alam semesta. Aura alami jalan di tubuh mereka mengandung pengoperasian jalan paling primitif di laut kosmik ini. Kebanyakan orang tidak dapat melihat pemandangan ketika seekor binatang komodo menerobos dengan seluruh kekuatannya, namun Lorna kini memiliki kesempatan seperti itu. Berdengung. Tiba-tiba, aura di tubuh Saroye bergetar, dan gelombang mengerikan menyebar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Aura yang membuat jantung Lorna berdebar dan bergetar memenuhi udara, dan dia melihat tubuh Saroye bergerak secara tiba-tiba. Sebuah kekuatan yang sedikit mengguncang dunia terbentuk, dan tubuh Saroye secara alami mulai berubah, menerobos dari kaisar puncak di tingkat tengah ke tingkat yang lebih tinggi. Alam mendiang kaisar. Saya membuat terobosan. Saroye membuka matanya, matanya penuh kegembiraan. Kaisar tahap selanjutnya, dari kaisar puncak jangka menengah hingga kaisar tahap akhir, saya harus menjadi orang dengan waktu terpendek di dunia komodo saat ini. Dengan kecepatan ini, jenius, saya harus menjadi jenius nomor 1 di keluarga komodo hari ini, tidak ada keberatan. Saroye berdiri dengan heran, merasakan transformasi tubuhnya. Ledakan. Dia bisa merasakan bahwa jaringan fisik di tubuhnya berubah, terutama bagian dalam perutnya, yang berisi dunia menelan unik yang dapat mengintegrasikan asal mula semua jalan. Dia telah menelan hati dari Sage Agung Yilong sebelumnya, dan dia juga terasa agak berlebihan, tapi sekarang setelah transformasi. Dunia di dalam tubuhnya telah mengalami transformasi yang benar-benar baru. Sekarang apalagi hati kaisar dari petapa Agung Yilong, aku bisa menelan beberapa di antaranya dan mengubahnya menjadi kekuatanku sendiri. Lebih baik, Tuan, jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa menerobos begitu cepat? Jika saya hanya mengandalkan kultivasi saya sendiri, saya tidak akan pernah bisa memasuki tahap akhir kaisar begitu cepat tanpa bahkan sebuah era. Saroye sangat senang. Meskipun hati kaisar yang melahap orang lain dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan binatang komodo, di dalam kelompok, mereka tidak memiliki peluang yang baik. Toh, meski marga komodo jarang jumlahnya, namun bukan hanya 1 atau 2 hewan saja, melainkan satu kelompok. Jika setiap binatang komodo berhasil menerobos dan menelan hati kaisar puncak yang baru, maka marga komodo akan dia sudah lama menjadi musuh publik seluruh alam semesta dan telah dimusnahkan. Berdengung. Pada saat ini, tidak jauh dari Saroye, aura samar kaisar melonjak. Hah, Saroye menoleh dan melihat sekilas ada aura samar kaisar mengalir di sekitar tubuh Rona, dan dia benar-benar menerobos ke ranah kaisar. Gadis kecil ini beruntung. Terobosan saya memicu bekerjanya aturan alam tertinggi, yang dapat mengembangkan esensi aturan jalan dan menghilangkan kebingungan banyak orang. Gadis kecil ini melihatnya dan benar-benar membuat terobosan sendiri. Saroye menggelengkan kepalanya. Saat itu, tiba-tiba, sosok tiba-tiba muncul di sebelah Saroye. Itu adalah terobosan Qin Chen dan fluktuasi jalan secara alami menarik perhatian Qin Chen. Apakah kamu menerobos? Qin Chen memandang Saroye di depannya, yang sebelumnya begitu mendominasi, segera kembali ke penampilannya yang patuh dan menjulurkan lidahnya. Tuan, saya telah menerobos ke kaisar tahap akhir. Saroye terkekeh dan berkata, terima kasih atas hati kaisar yang tidak bertuan. Yang memungkinkan saya memasuki ranah kaisar tahap akhir dalam satu gerakan. Sayangnya, saya hanya makan 1. Jika saya makan lebih banyak, saya khawatir bawahan saya bisa langsung memasuki ranah kaisar puncak. Qin Chen adalah hati kaisar yang benar-benar ingin menjadi kaisar puncak kudis. Bagaimana bisa begitu banyak hati kaisar diberikan kepada Saroye ini? Tuan, setelah saya menerobos kaisar tahap akhir, kekuatan magis garis keturunan saya telah berubah. Di masa depan, jika ada musuh yang datang kepada saya, serahkan saja kepada saya. Jangan mengira saya adalah kaisar tahap akhir. Jika seseorang seperti Yilong Great Sage kembali, saya akan mampu melakukannya. Saya tidak takut sama sekali, Saroye berkata dengan bangga. Oh, Qin Chen terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Saroye telah berubah begitu banyak. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat keluar gua. Zhenxin,
Penguasa Menara Tianwei, datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Qin Chen. Sebuah suara datang dari jauh, dengan hormat. Saroye mengangkat kepalanya dan melihat keluar gua, dengan kilatan tajam di matanya, dua semut kecil di Menara Tianwei, apa yang mereka lakukan di sini? Pak, tunggu saya akan memakannya, agar tidak mengganggu Anda, Pak. Dan, cerita pun bersambung. Nantikan selanjutnya bab 5821. Dengan judul, Didorong ke Atas. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.